Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahmasari. Saya dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan sedikit menceritakan struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Awal-awal Dan untuk ada pembahasannya jenis kita jaringan pada tumbuhan. Jaringan adalah sekumpulan lebih dari satu sel yang memiliki fungsi dan sifat yang sama. Jenis jaringan pada tumbuhan yang pertama ada jaringan meristem. Jaringan meristem merupakan jaringan tumbuhan yang sel-selnya masih aktif membelah untuk memperbanyak diri. Ciri khas jaringan meristem yaitu sel-selnya berdinding tipis, bentuk dan ukuran selnya sama, relatif kaya protoplasma, isi sel tidak mengandung kristal dan cadangan makanan, dan umumnya memiliki rongga sel yang sangat kecil. Selanjutnya ada jenis-jenis jaringan meristem. Jenis-jenis jaringan meristem terbagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem primer dan jaringan meristem sekunder. Jaringan meristem primer adalah jaringan meristem pada tumbuhan dewasa yang sel-selnya masih aktif membelah. Yang selanjutnya ada meristem sekunder. Meristem sekunder adalah sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi sel-sel merismatik. Meristem sekunder ini dibagi menjadi tiga, yaitu meristem apikal atau meristem ujung, meristem interkalar yaitu terdapat pada jaringan dewasa atau jaringan yang sudah mengalami diferensiasi. Selanjutnya ada meristem lateral atau meristem ujung. Di sini ada bagian-bagian jaringan meristem. Jaringan meristem apikal itu berada di ujung batang dan di akar. Yang kedua ada meristem interkalar, itu terletak pada cabang yang ada pada tumbuhan. Dan selanjutnya ada lateral pada batang tumbuhan. Jaringan pada tumbuhan yang selanjutnya ada jaringan permanen atau jaringan dewasa. Jaringan permanen atau dewasa adalah jaringan yang sudah mengalami diferensiasi. Ciri khas jaringan permanen atau jaringan dewasa adalah dinding selnya sudah mengalami penebalan. Bentuk selnya relatif permanen. Umumnya tidak melakukan pembelahan lagi. Dan memiliki rongga sel yang sangat besar. Berdasarkan bentuk dan fungsi, jaringan permanen terbagi menjadi 5. Yang pertama ada jaringan epidermis atau pelindung. Seperti namanya, jaringan ini berfungsi untuk melindungi bagian dalam tumbuhan dari lingkungan luar. Ciri-ciri jaringan ini yaitu tipis, biasanya hanya tersusun dari satu lapisan sel, tidak memiliki klorofil, terdapat lapisan kutin, vakua besar, tidak memiliki kloroplas. Yang kedua ada jaringan parenkim. Jaringan parenkim bisa disebut juga sebagai akar dan batang, yang merupakan jaringan dasar yang utama. Jaringan parenkim berfungsi sebagai pengisi bagian korteks tempat berlangsungnya fotosintesis. Berdasarkan jenis-jenisnya, parenkim terbagi menjadi dua, yaitu parenkim asimilasi dan parenkim penimbun. Parenkim asimilasi adalah tempat pembuatan zat-zat makanan yang terdapat pada bagian yang mengandung klorofil atau klorenkim. Selanjutnya ada parenkim penimbun. Parenkim penimbun adalah tempat penyimpanan cadangan makanan, dan ini terdapat pada batang dan akar. Selanjutnya, yang ketiga ada jaringan penyokong atau penguat. Jaringan ini berfungsi menguatkan batang dan daun agar tegak, melindungi biji atau embrio, memperkuat jaringan parenkim, dan melindungi jaringan penyangga. Jenis-jenis jaringan penyokong ada dua, yaitu kloenkim atau jaringan penyokong yang terdiri atas sel-sel hidup yang memanjang. Yang kedua ada sklerenkim atau jaringan penyokong tumbuhan yang terdiri dari sel kayu.
Selanjutnya, yang keempat ada jaringan pengangkut atau vaskuler. Jaringan ini berfungsi untuk mengangkat air, unsur, dan zat makanan hasil fotosintesis. Jaringan pengangkut ada dua macam, yaitu xilem dan floem. Xilem adalah pembuluh kayu yang menyalurkan air dan unsur hara dari akar ke daun. Sedangkan floem atau pembuluh tapis adalah jaringan pengangkut yang berfungsi menyalurkan zat-zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Berikut ada gambar jaringan xilem dan floem. Xilem itu satu arah dan mengangkut air dan mineral dari akar menuju daun. Selnya tidak memiliki dinding pembatas, dindingnya tebal, kaku, dan mengandung lignin. Sedangkan floem itu dua arah. Dia mengantarkan air dan makanan hasil fotosintesis dari daun menuju ke seluruh tubuh tumbuhan. Selnya memiliki dinding pembatas dan memiliki pori-pori. Selanjutnya ada tipe-tipe jaringan pengangkut. Tipe-tipe jaringan pengangkut itu terbagi menjadi 3, yaitu tipe kolateral, tipe konsentris, dan tipe radial. Yang pertama ada tipe kolateral. Tipe kolateral yaitu xilem dan floem terletak saling berdampingan, dengan floem terletak di bagian luar xilem. Yang kedua ada tipe konsentris, yaitu jika xilem dikelilingi floem atau sebaliknya. Yang ketiga ada tipe radial, yaitu jika letak xilem dan floem bergantian sesuai dengan jari-jari lingkaran, contohnya pada akar monokotil. Selanjutnya jaringan permanen yang kelima sekaligus yang terakhir adalah jaringan sekretori. Jaringan sekretori merupakan jaringan tumbuhan yang terdiri atas satu sel atau lebih yang berfungsi sebagai tempat pengeluaran senyawa-senyawa sekret dari dalam tumbuhan. Terdapat beberapa macam jaringan sekretori seperti lendir, getah, minyak atau resin, dan lemak. Demikian cerita singkat saya tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.